Jadi tujuan utama daripada pengujian ini adalah ya untuk mendapatkan daya dukung tanah. Ya, berapa meter bisa dicapai oleh alat SPT yang sesuai dengan permintaan. Jawaban saya, ya kita pernah sampai 80 meter kok. Ya, di jembatan Siak ya, di Siak Serindrapura kita pernah uji sampai 80 meter. Nah, sekarang tadi banyak yang bertanya. Saya jadikan session untuk diskusi. Ini session kedua. Ya, silakan, mungkin masing-masing sudah ada pertanyaannya. Ya, semakin banyak pertanyaan semakin bagus ya. Mungkin yang belum sempat saya jelaskan bisa saya jelaskan. Mungkin untuk pertanyaan pertama Pak, SPT ini untuk radius berapa Pak? Kayak misalnya kalau 2 hektar tuh butuh berapa titik kita SPT atau kayak mana Pak? Ya, oke. Langsung saya jawab. Nanti di SNI, cari di Google, SNI 8460 persyaratan geoteknik. Ya, 8460. Judulnya persyaratan geoteknik. Persyaratan perancangan geoteknik. Ya. Itu dia tidak mengatakan uji SPT atau uji sondir. Minimal pengujian tanah 3 titik. Ya. Jadi 3 titik itu dia khawatirkan ada tanah yang tidak flat, tidak seragam. Mungkin di sini ketemu tanah kerasnya 16 meter, tempat jarak 10 meter lagi sudah 18 meter. Maka itu pengujian tanah itu 3 titik. Tapi ini sudah dilakukan. Pengujian sudah 6 titik. 6 titik itu seragam, sama. Jadi pada kedalaman 16 meter dia sudah flat. Maka itu ditambah 1 titik. Saya tambahkan ya, ini per berapa meter diuji? Ini kan ngebor 30 meter. Sekarang kita adakan pengujian per 2 meter. Apakah per 2 meter? Jawabannya di SNI 8460 ya, itu dikatakan pada umumnya 2 meter. Untuk tanah yang seragam itu 3 sampai 4 meter. Maksudnya kan SPT-nya kan sama. Tanahnya seragam, jenisnya sama, setelah diambil ada sampelnya, ini kok semua kekerasan juga sama, itu boleh ya 3 sampai 4 meter, tapi pada umumnya 2 meter. Bahkan kalau ingin teliti kita ada mengambil 1,5 meter. Ya, 1,5 meter kita uji. Jadi dibor dulu ya, kemudian dicabut semua, kita ganti split spoon, tabung belah, kita uji SPT. Ya, ini per 2 meter kita lakukan. Ya, itu jawabannya. Saya mau nanya Pak, kalau menggunakan was boring ini nanti di dalam tanahnya tuh nggak lunak Pak? Ya. Udah itu aja. Ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Ya. Tetapi itu kita sudah dari merancang alat ini sudah memperhitungkan untuk itu masih dalam batas toleransi. Ya, jadi di mana-mana juga pada umumnya mungkin kita 80% menggunakan wash boring, yang dry boring itu sedikit sekali. Jadi masih dalam batas toleransi. Kemudian yang perlu saya tambahkan adalah yang kita dapat tadi, nilai N tadi yang katakan tadi berapa ya? 12 tadi ya? 12 atau berapa kita dapat tadi ya? Itu adalah nilai NSPT lapangan. Itu perlu catat. NSPT lapangan tidak sama dengan NSPT desain. Beda. Jadi ada koreksi-koreksinya nanti. Koreksi apa aja? Koreksi mata bor. Dengan mata bor yang berbeda diameternya, itu sudah berbeda koreksinya. Itu ada koreksi alfa, beta, dan gamma. Mungkin di video yang pernah saya berikan sudah saya jelaskan, ada di sana. Dan tabel-tabelnya sudah ada. Misalkan ada yang 0,95, ada yang 1,05, memang koreksinya tidak begitu jauh. Kemudian koreksi batang pancang, ini kan 3 meter. Kalau batang pancang itu 10 meter, koreksinya 1. Di bawah itu ada koreksinya, ya, yang 0, sekian atau 1, sekian, itu ada koreksi. Dan yang satu lagi adalah koreksi tabung SPT. Itu tabung SPT-nya adalah
yang ada pertebalan linear, yang ada linear atau tidak. Tapi di Indonesia yang kita pakai adalah yang tidak linear, ya, itu koreksinya 1. Nah, jadi yang penting diketahui bahwa nilai NSPT lapangan tidak sama dengan nilai NSPT desain. Walaupun koreksinya nggak jauh-jauh, paling plus minus 10%-an itu aja lah, 10-15%. Tapi kalau sampai ke tanah keras tanpa koreksi juga nggak apa-apa. Orang udah sampai NSPT-nya 50-60, apanya mau dia apa lagi dikoreksi lagi? Hanya koreksi 10% itu tidak ada artinya. Ya, itu jawabannya. Saya Ya. ingin tanya, cara penggunaan alat ini seperti apa, Pak? Ulangi? Cara penggunaan alatnya, Pak? Sebentar lagi habis ini cara gunanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ada jatuhkan hammer, ya, ketingginya 76 cm tinggi jatuhnya, ya, itu nanti dia penetrasi sedalam 300 mm atau 30 cm akan dibaca N2 dan N3 tadi. Berapa pukulan untuk N2 dan berapa pukulan untuk N3 itu dijumlahkan. Itulah nilai N value SPT. Ya, dan sebentar lagi bisa disaksikan, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya ingin bertanya, tadi Bapak kan menjelaskan bor mesin ini menggunakan 2 metode, wash boring dan dry boring. Kapan dilakukan wash boring dan kapan dilakukan dry boringnya, Pak? Untuk ekonomis ya, wash boring. Dry boring itu memang langsung dibor kering aja, diuji SPT. Ya, itu jarang dilakukan karena teknologi itu masih lebih mahal. Kalau sekedar pengujian ini sudah cukup standar. Jadi pada umumnya tadi saya sampaikan kita menggunakan wash boring. Mungkin Pak Hasibuan yang dry boring pernah ya? Bisa sedikit tambahan? Dry boring. Ya, itu Tapi prosesnya lambat. Ya, ya. Ya, lambat prosesnya lantaran dia kering. Oke. Kering. Baru Biaya lebih mahal, lebih besar. Itu, ya. 2 kali lipat dengan harga 2 kali lipat. wash boring. Ya. 2 kali lipat, Pak. Biaya 2 kali lipat. Harganya. Ya. Jadi high cost juga, pekerjaan juga lebih lambat ya. Lebih lambat, Pak. Lebih lambat. Paling Karena kencang 1 hari cuma 5 meter. nah, kalau ini Bisa satu dapat hari 10 meter, bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi tanahnya diambil, dibuang, baru dites kan? Nah, itu dia. Ya. Pertanyaan saya lagi, apakah ada ketentuan tanahnya, Pak, ketika menggunakan metode dry boring atau wash boring itu, Pak? Ketentuan tanahnya? Ya, saya kira tidak. Juga repot juga ya. Ya, tidak begitu apalah. Ya, tapi hasil dry boring lebih bagus itu pasti. Pasti hasilnya lebih bagus. Cuma costnya lebih tinggi itu aja. Sekian, Pak. Ya. Terima kasih. Tadi kan Bapak bilang kan hammernya tuh beratnya 63,4. Itu tuh 0,5. Apakah ada ukuran berat lain atau cuman semua jenis ini pakai berat yang gitu, Pak? Iya. Untuk uji SPT yang distandarkan di Indonesia pakai satuan metrik. Kalau metrik 63,5. Ya, tinggi jatuh kalau yang bukan metrik 700 yang metrik 760 mili, yang bukan metrik kan ada sistem Jepang ya atau di tempat lain dia tidak menggunakan metrik itu 762, tapi selisihnya sedikit. Dengan barometer seperti itu, itulah kita dapat ya N value-nya berapa kali jatuh, itulah N value untuk menentukan apakah tanah itu termasuk tanah keras, tanah padat, tanah lepas. Ya, jadi standarnya itu. Jadi itu sudah standarisasi. Cuma perlu diingat, SPT ini adalah standar penetration test yang tidak pernah standar. Aneh juga dengar ya. Standar penetration test yang tidak pernah standar. Kenapa? Kalau uji sondir, hari ini kita uji sondir di sini, minggu depan uji lagi. Hasilnya lebih kurang sama. Sondir sudah ada manometernya. Kalau uji SPT kenapa tidak standar? Ya, ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tinggi jatuh aja bisa pas 760 mili, tidak bisa tinggi jatuhnya. Nanti dilihat ya, tinggi jatuh hammernya itu. Kemudian jatuh bebasnya itu di batang pengarah itu ya, gesekan antara itu
hammer tadi sama batang pengarah. Kalau tidak lot itu akan berbeda. Kemudian kalau menggunakan batang pancang yang berbeda, berbeda lagi. Menggunakan diameter bor yang berbeda lagi. Nah, walaupun nanti ada koreksinya, tapi ada beberapa hal yang tidak ada koreksi. Maka itu standar penetration test ya adalah pengujian yang tidak pernah standar. Itu bukan kata saya, itu judul suatu buku. Ya, judul bukunya. Judul lagi nih, standar penetration test yang tidak pernah standar. Itu dia. Cukup? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini kan itu saya mau bertanya Pak, pada saat pengujian SPT ini itu harus pada cuaca cerah atau ada perubahan lain, dan apakah ada kendala kalau misalnya ada perubahan cuaca gitu Pak? Ya, kendala orangnya. Ada tenda aja Pak Sibo. Kalau hujan apakah tahan? Nanti orangnya demam duluan. Ya, tapi kalau pengaruh pengujian ya tidak begitulah karena dia di dalam. Ya, tidak gitu signifikan. Tapi yang sangat signifikan orangnya. Itu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo. Jika waktu kita melakukan pengeboran, kita ketemu mata air gimana Pak? Pengeboran ketemu mata air, Pak Sibon pernah ketemu? Cara mengatasi. Mengatasinya Pak, kalau dia keluar jangan biarkan saja. Ya, kalau gas tunggu gas yang berhenti ya. Kalau di buton tuh gas itu nembak gasnya bisa 12 meter ke atas tuh. Jadi dibiarkan beberapa hari tunggu gasnya habis, baru tes lagi, ngebor lagi. Kalau habis, kalau enggak ya pindah tempat. Baru enggak gitu lama, berapa bulan yang lewat kita ngebor di buton itu 12 meter gasnya. Video saya ada, saya ambil gasnya tinggi ya. Anggun. Iya Pak. Ya. Izin Pak, ini kan karena Bapak tadi bilang ada gasnya yang kayak sampai 12 meter. Jadi saya mau bertanya, ini kan pekerjaan ini misalnya saya kemungkinan terburuknya apa aja kecelakaan kerja yang bisa terjadi gitu Pak? Kecelakaan kerja. Kita kembali Pak Hasibuan. Ya. Itu bisa Terjepit. Cepit tangan. Ya. Ya, jadi pas dia menguji, hammer itu tiba-tiba los seling dari atas, Iya. akan tertimpa tangan saya dari itu. Iya, iya. Itu bakalan putus Pak. Iya. Ya. Jadi mesti hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. SOP kerja mesti diikuti. Iya. Yang penting, iya itu dia. Kecelakaan itu kalau kita lihat itu memang Iya, iya. Jadi kita minta kepada teamwork kita mesti jalankan SOP yang ada. Jadi prosedur di lapangan apa aja. Ya gitu, terima kasih. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya. Ya pengujian, kita minta bantu Pak Hasibuan